Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sistem operasi pada pertemuan keempat atau minggu keempat, materi yang akan dibahas tentang penjadwalan proses lanjutan. Penjadwalan yang akan dijelaskan tentang PTDP, proses terpendek dipertamakan preempsi atau PSJF, Preemptive Shortcut Job First. Penjadwalan ini dengan prioritas dengan preempsi. Yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preempsi, mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Contoh dari PTDP, nama proses A, B, C, D, saat tiba 0245, lama proses 7394. Penyelesaiannya adalah menggunakan pertama kali barisan proses. A dikerjakan sebanyak 2 kali, B datang, maka A diberhentikan, B dikerjakan, selanjutnya D dikerjakan, baru A dikerjakan sampai selesai, C dikerjakan sampai selesai. Untuk penjelasan barisan proses tersebut, bisa dilihat slide berikutnya. Pada saat 0, proses A dikerjakan karena A datang pertama. Pada saat 2, B datang. B sama dengan 3. Sisa A sama dengan 5. B lebih kecil dari A. Maka A dikeluarkan dari proses, B dikerjakan. Pada saat 4, C datang. C sama dengan 9. Sisa A sama dengan 5. Sisa B sama dengan 1. B lebih kecil dari A lebih kecil dari C. Maka B dikerjakan. Pada saat 5, D datang. D sama dengan 4, sisa A sama dengan 5. Sisa C sama dengan 9. D lebih kecil dari A lebih kecil dari C. Maka D dikerjakan sampai selesai, karena tidak ada proses yang datang lagi. A lebih kecil dari C, maka A dikerjakan. C dikerjakan. Selesai. Itu adalah ilustrasi dari barisan proses di atas. Selanjutnya, membuat tabel. Nah, nama proses saat tiba lama proses sudah ditentukan. Sekarang mencari saat mulai. Saat mulai dilihat dari barisan proses. A sama dengan 0, B sama dengan 2, C 14, D 5. Ini adalah dilihat di barisan proses. Kita lihat barisan proses. Saat mulai itu A di angka 0, B di angka 2, D di angka 5, C di angka 14. Itulah yang didapatkan dari saat mulai. Jadi saat mulai itu didapatkan dari barisan proses yang tadi. Saat rampung 14, 5, 2, 3, 9. Saat rampung tetap melihat barisan proses. Saat rampung, kita lihat barisan prosesnya adalah B selesai di angka 5, D selesai di angka 9, A selesai di angka 14, C selesai di angka 23. Itulah saat rampung. Berarti 14, 5, 2, 3, 9. Nah, lama tanggap adalah saat rampung dikurang saat tiba. Lama tanggap A, 14 dikurang 0, 14. Lama tanggap B, 5 dikurang 2. Sama dengan 3, lama tanggap C, 23 dikurang 4, 19. Lama tanggap D, 9 dikurang 5, 4. Lama tanggap ditotalkan 14 tambah 3 tambah 19 tambah 4. Hasilnya adalah 40. Nilai rata 40 dibagi 4 sama dengan 10. 4 itu dari mana? 4 itu adalah jumlah nama proses. Karena nama proses cuma ada 4. Selanjutnya, penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan, PTD, atau dikenal dengan High Penalty Ratio Next atau HPRN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti. Tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya, yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Sehingga prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti.
Sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. S ini mencari tiba selamanya sama dengan T dikurang T. T ini adalah waktu selesai dari proses, T ini adalah saat tiba proses. RP sama dengan T dibagi T atau sama dengan dalam kurung S ditambah T dibagi T. S ini adalah didapatkan dari tiba selamanya hasil dari S besar ini. Sedangkan T ini adalah lama prosesnya dari proses, dibagi T ini adalah lama proses. Contohnya adalah lama proses A, B, C, D, E, saat tiba 0, 1, 2, 3, 4, lama proses 4, 2, 5, 8, 4. Step 1, hasilnya seperti ini. Penjabaran dari step 1, slide berikutnya. Pada saat 0, hanya ada A diolah. Pada saat 4, A rampung. B, C, D, E telah tiba. Nah, perhitungan ini adalah tiba selamanya. 4 ini didapatkan dari saat rampungnya si A. Pada saat 4, nih rampungnya si A. 1, 2, 3, 4 ini adalah saat tiba. Saat tibanya B, C, D, E. 1, 2, 3, 4 ini dilihat dari contoh kasus 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk berarti 4 kurang 1, 3. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 3, 1. 4 kurang 4, 0. 3, 2, 1, 0 ini dipindahkan ke rumus ini. 3, 2, 1, 0. Sedangkan 2, 5, 8, 4 ini merupakan lama proses dari B, C, D, E. Bisa dilihat dari contoh kasus tabel contoh kasus 2, 5, 8, 4. Oke. Nah, dibagi 2, 5, 8, 4 adalah lama proses. Sama dengan hasilnya kelihatan mana rasio penalti paling tinggi, itulah yang akan dikerjakan lagi. Nah, di sini adalah B, KB diolah. Setelah B diolah, maka akan mencari selanjutnya proses mana yang akan dikerjakan lagi setelah B selesai. Step 2 ini penjabarannya di slide berikutnya. Pada saat 6, B rampung. B selesai pada saat 6. Maka ini menjadi 6. 6 ini adalah saat rampungnya si B. 2, 3, 4 ini adalah yang saya jelaskan tadi. Saat tibanya CDE bisa dilihat dari contoh kasusnya. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 3, 3. 6 kurang 4, 2. Pindahkan hasilnya 4, 3, 2. Sedangkan 5, 8, 4 ini adalah lama proses dari CDE. Bisa dilihat dari contoh kasus tabel contoh kasus tadi ya. 5, 8, 4. Hasilnya yang paling tinggi adalah si C. C diolah. Setelah C diolah, untuk mencari D sama E, step ketiga, penyelesaiannya, penjabarannya bisa dilihat dari slide berikutnya. Pada saat 11 ini C selesai. Maka D sama E ini adalah selesainya si C. 3, 4 ini adalah saat tibanya D sama E. 8, 7 hasil dari tiba selamanya. 8, 4 ini, 8 dan 4 ini adalah lama proses dari D sama E. Maka rasio penalti kelihatan yang paling tinggi adalah si E. Maka E yang diolah, selanjutnya terakhir adalah D. Maka urutannya dilihat dari tabel tersebut. A, B, C, E, D. Cari saat mulai. Saat mulai berarti dilihat dari saat mulai A 0, berarti 0. Saat mulainya B berarti 4, 0 tambah 4, 4. Saat mulainya C adalah 6, 4 ditambah 2, 6. Saat mulainya E 11, berarti 4 tambah 2 tambah 5. Saat mulainya E 15, berarti 4 ditambah 2 tambah 5 tambah 4. Saat rampung sama dengan saat mulai ditambah lama proses. 0 tambah 4, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 8, 23. Sedangkan lama tanggap saat rampung dikurang saat tiba. 4 dikurang 0, 4. 6 dikurang 1, 5. 11 dikurang 2, 9. 15 kurang 4, 11. 23 kurang
320. Lama tanggap ditotalkan 4 tambah 5 tambah 9 tambah 11 tambah 20. Hasilnya adalah 49. Ratanya didapatkan dari 49 dibagi jumlah nama proses ini. Ada 5. Berarti 49 dibagi 5. Hasilnya adalah 9,8. Nah, dibuatkanlah barisan proses sesuai urutan yang ada di tabel tersebut. Ini tidak saya jelaskan, saya skip. Selanjutnya, penjadwalan round robin. Penjadwalan ini tanpa prioritas, dengan preemsi secara bergiliran berdasarkan antrian atau tanpa prioritas. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke air antrian yang ada, sehingga pergiliran ini berputar seperti gelang. Dan hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Jadi, setiap proses dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Kuantum waktu adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Ini adalah contoh dari round robin dengan menggunakan kuantum 3. Artinya, proses tersebut C, A, B, C, D, E akan dilayani secara bergiliran dengan 3 kali 3 kali. Dengan kuantum 3. Contoh, buat baris proses terlebih dahulu. A, lama prosesnya ada 7. Berarti karena menggunakan kuantum 3, berarti A diproses sebanyak 3 kali, B juga diproses sebanyak 3 kali, C diproses sebanyak 3 kali, D diproses sebanyak 2 kali, karena D jumlahnya cuma hanya 2. E diproses 3 kali. Selanjutnya, balik lagi ke A. A diproses lagi 3 kali, berarti sisa A 1. B 2 kali. Kenapa B 2 kali? Karena B sisa 2, berarti 2 kali. C 3 kali. E 3 kali. E-nya habis. Berarti yang tersisa masih A dan C. A sisa 1. A diproses 1 kali. C sisa 2. Diproses 2 kali. Selanjutnya dibuat tabel. Mulai eksekusi didapatkan dari tabel barisan proses. Dilihat tabel ini, mulai eksekusi didapatkan dari barisan proses ini. Kita lihat A. A itu dimulai dari angka 0. A dimulai dari angka 0. B dimulai dari angka 3. Nih, B dimulai dari angka 3. Perhatikan, angka 3. C dimulai dari angka 6. D dimulai dari angka 9. Kita cari D. D dimulai dari angka 9 yang di awal ketika D akan diproses. E dimulai dari angka 11. Nah, ini lama eksekusi. Mulai eksekusi ya. Selanjutnya selesai eksekusi, dilihat A yang paling terakhir. A selesai eksekusinya di barisan proses itu di angka berapa? Lihat A yang paling terakhir di angka 20. Harusnya di angka A-nya di angka 26. Nih, 26 ya. Selanjutnya B cari B yang paling terakhir. B di angka 19. B paling terakhir nih. Angka 19. C di angka 28. C paling terakhir di angka 28. D di selesai eksekusi angka 11. Lihat D di angka D paling terakhir di angka 11. E 25. Lihat E yang paling terakhir di angka 25. Itulah untuk mencari selesai eksekusi. Jadi untuk mencari mulai eksekusi, selama selesai eksekusi, lihat barisan proses. Untuk mencari TA, turnaround time, berarti selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Karena waktu tibanya semuanya 0, maka turnaround time-nya, waktu
waktu selesainya itu sama dengan selesai eksekusi. Jadi sama 26, 19, 28, 11, 25 karena waktu tiba semuanya 0. Nah, sigma TA-nya berarti jumlahkan 26 tambah 19 tambah 28 tambah 11 tambah 25. Hasilnya adalah 109. Rata 109 dibagi 5. 5 dari mana? Dari A, B, C, D, E ini. Jumlah A, B, C, D, E ini adalah 5. Berarti dibagi 5, hasilnya adalah 21,8. Contoh berikutnya adalah menggunakan kuantum 2. Nah, artinya kalau menggunakan kuantum 2, berarti semuanya diproses sebanyak 2 kali. Mau A 2 kali, B 2 kali, C 2 kali, D 2 kali, E 2 kali. Kalau udah selesai maka balik lagi ke A, B, C, D, E. Selanjutnya sampai selesai. Kita lihat A kita proses sebanyak 2 kali, B 2 kali, B-nya 2 kali, C-nya kenapa? Bukan karena C-nya datang di angka 5. Ya, kalau seandainya saya proses C 2 kali, si C-nya kan belum datang. Jadi saya balik lagi ke A. Saya proses A 2 kali, baru B-nya 1 kali, berarti B-nya habis. Nah, setelah B, balik ke C. C-nya udah datang. C-nya 2 kali, D-nya 1, E-nya 2. Balik lagi, A masih ada sisa, masih ada 1, A-nya 1, C-nya masih ada sisa 2 kali, E-nya 2 kali, C-nya 2 kali, E-nya 2 kali, C-nya 1 kali. Jadi, barisan prosesnya udah selesai, kita lanjut membuat tabel. Nah, untuk mencari mulai eksekusi, sama dengan contoh yang kuantum 3, mulai eksekusi dan selesai eksekusi, lihat di barisan proses. Sedangkan TA, rumusnya sama, yaitu selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Nah, sigma TA ditotalkan 13 tambah 6 tambah 17 tambah 4 tambah 14. Jadi totalnya adalah 54. 54 dibagi 5 hasilnya adalah 10,4. Itulah contoh dari round robin kuantum 2. Nah, ini adalah penjelasan, bisa dibaca. Ini adalah penjelasan dari round robin yang kuantum 2, biar lebih jelas lagi. Di sini penjelasannya secara merata, penjalan putar gelang memperlambat proses yang tiba. Dan secara merata pula, semua proses dilayani oleh prosesor. Sehingga biasanya digunakan pada proses interaktif jika semua proses menuntut dikerjakan segera. Oke, penjelasan untuk minggu keempat sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.